Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, Ananda Solih Soliha, pada hari ini Miss akan menjelaskan materi bab 3 mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Menurut Jean Badin, yang merupakan salah satu tokoh kedaulatan, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum atau peraturan dalam suatu negara. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia, termasuk dengan cara paksaan. Jadi, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, yang berkuasa dalam membuat hukum adalah lembaga legislatif, di mana lembaga ini adalah lembaga perwakilan rakyat yang biasa kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ada dua macam bentuk kedaulatan. Yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam ini yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedaulatan keluar diantaranya yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta Presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi untuk kedaulatan keluar ini lebih ke pengaturan antara hubungan kita dengan negara yang lain. Lanjut ke sifat-sifat kedaulatan. Kedaulatan ini memiliki sifat pokok, yaitu bersifat asli, di mana kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi, yang paling tinggi dalam suatu negara itu adalah kedaulatan. Kemudian yang kedua, bersifat permanen. Artinya, kedaulatan ini tetap ada selama negara itu berdiri. Sifat yang ketiga yaitu tunggal. Kedaulatan menjadi satu-satunya yang tertinggi dalam negara yang tidak dibagi-bagi ke badan atau lembaga lain. Dan sifat yang keempat yaitu absolut atau mutlak, di mana kedaulatan ini tidak dibatasi oleh yang lain. Ada beberapa teori kedaulatan, di antaranya yaitu teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Nah, manakah yang dianut oleh negara Indonesia saat ini? Sebelum menjawab itu, marilah kita pelajari terlebih dahulu masing-masing dari teori kedaulatan ini. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kalau istilah kitanya itu mendapat wangsit, ya. Nah, maksud dari teori tadi yaitu hukum dibuat oleh raja atas hikmat dari Tuhan. Teori ini pernah berlaku pada masa kerajaan Mesir kuno. Dan di Indonesia, teori ini pun pernah dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap dirinya jelmaan Dewa Wisnu. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Beberapa pemikiran
Teori kedaulatan raja ini diantaranya yaitu yang pertama diungkapkan oleh Jean Badin yang menyatakan bahwa raja merupakan bayangan dari Tuhan. Teori berikutnya yaitu diungkapkan oleh Niccolo Machiavelli yang menyatakan bahwa agar negara kuat, maka raja harus berkuasa mutlak. Teori kedaulatan raja berikutnya diungkapkan atau dinyatakan oleh Thomas Hobbes, di mana raja berada di atas undang-undang dan rakyat harus rela menyerahkan hak azazi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Teori kedaulatan raja berikutnya yaitu menurut Louis XIV. Teori ini pernah berlaku di negara Prancis dengan semboyannya L'État c'est moi, yang artinya yaitu negara adalah saya. Nah, jadi teori kedaulatan raja ini menjelaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Menurut teori-teori ini, raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Teori kedaulatan yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Teori ini merupakan kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengatur keberlangsungan pemerintahan. Teori ini beranggapan bahwa rakyat harus menyerahkan haknya untuk negara. Ini lebih ke diktator ya, pemaksaan terhadap rakyat. Teori ini pernah berlaku di negara Jerman, yaitu pada masa kekuasaan Hitler. Teori berikutnya yaitu teori kedaulatan hukum. Dalam teori ini, hukum dijadikan sebagai pusat dari pemerintahan. Jadi, pemerintah tidak bisa berbuat apapun apabila tidak ada di dalam peraturan atau hukum. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini disebut juga dengan teori demokrasi, di mana pusat dari pemerintahan adalah rakyat. Rakyat memegang kekuasaan untuk membuat peraturan atau undang-undang. Dalam teori ini, hal yang harus dijamin oleh negara adalah hak azazi manusia. Dan teori ini memiliki slogan yang sering kita dengar ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya, kita bahas mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana bunyinya yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Untuk prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ada di beberapa pasal lainnya, yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 7C yang menyatakan Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Lalu pasal 17 ayat 2, menteri-menteri diangkat dan dibekukan oleh Presiden. Terakhir, MPR hanya dapat menghentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan terakhir hari ini yaitu mengenai lembaga negara. Dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.
Pembagian kekuasaan pemerintah negara Indonesia berasal dari konsep teori trias politika. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan. Badan atau lembaga negara di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu Badan Eksekutif. Badan eksekutif ini menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan undang-undang, di mana yang termasuk ke dalam badan eksekutif ini yaitu Presiden, sekaligus sebagai kepala negara. Badan yang kedua yaitu Badan Legislatif. Badan legislatif inilah yang berfungsi membuat peraturan undang-undang yang dijalankan oleh Presiden. Yang termasuk ke dalam badan legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Badan yang ketiga yaitu yudikatif. Badan ini berfungsi menyidang pelanggaran dalam peraturan perundangan. Yang termasuk ke dalam badan yudikatif ini yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial. Oke, sekian penjelasan materi dari Miss. Berikut ada tugas yang harus dikerjakan. Kerjakanlah dengan benar dan kumpulkan tepat waktu. Jika ada salah dan janggal, Miss mohon maaf. Syukron wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum, soleh dan soleha. Miss akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.